Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Mega Susanti dari HKI 5B dengan NIM 12610212129. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur beracara di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara atau biasa disebut dengan PTUN dibentuk dengan keputusan Presiden atau Kepres, dan sampai sekarang ada 26 PTUN. PTUN mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan ke PTUN yang berwenang untuk mengadilinya. Berikut merupakan penyelesaian sengketa di PTUN dan beberapa tahapannya. Tahap yang pertama yaitu penelitian administrasi. Penelitian administrasi dilakukan oleh kepanitraan dan merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register, yaitu setelah penggugat atau kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah diatur mengenai penelitian administrasi yang berisi 1. Petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian administrasi adalah panitera, wakil panitera, dan panitera muda perkara sesuai pembagian tugas yang diberikan. Yang kedua, yaitu pada setiap surat gugatan yang masuk haruslah segera dibubui stempel dan tanggal pada sudut kiri atas halaman pertama. Untuk penelitian syarat-syarat formal gugatan, panitera atau staf kepanitraan dapat memberikan catatan atas gugatan tersebut untuk disampaikan kepada ketua pengadilan dan untuk ditindaklanjuti dengan prosedur dismisal. Tahap yang kedua yaitu proses dismisal. Setelah penelitian administrasi, ketua melakukan proses dismisal berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak untuk dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan dismisal dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua, dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai reporteur atau raportir. Dan dalam prosedur dismisal, ketua pengadilan berwenang untuk memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismisal apabila dipandang perlu. Ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang telah diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal A. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. B. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. C. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Dan D. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan TUN yang digugat. E. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Proses atau penetapan dismisal ditandatangani oleh ketua dan panitera atau wakil panitera, dan wakil ketua dapat pula menandatanganinya apabila ketua berhalangan hadir. Proses selanjutnya yaitu proses yang ketiga, yaitu persiapan atau pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara. Segala sesuatu yang akan dilakukan dari jalan pemeriksaan tersebut diserahkan kearifan dan kebijaksanaan ketua majelis. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan persiapan, memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatannya dan atau tergugat untuk dimintai keterangan serta penjelasan tentang keputusan yang digugat. Keputusan yang digugat itu tidak selalu harus didengar secara terpisah. Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruangan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum. Tidak harus di ruang sidang, bahkan dapat pula dilakukan di dalam ruang kerja hakim tanpa menggunakan toga hakim.
Pemeriksaan persiapan dapat pula dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh ketua majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh ketua majelis. Tahap selanjutnya yaitu persidangan. Dalam pemeriksaan persidangan ada dengan acara biasa dan acara cepat. Hal tersebut terdapat pada pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Ketua Majelis Hakim memerintahkan panitera untuk memanggil para pihak untuk pemeriksaan persidangan dengan surat tercatat. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat. Dalam menentukan hari sidang, hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan. Dalam pemeriksaan dengan acara biasa, pengadilan memeriksa dan memutus sengketa TUN dengan 3 orang hakim, sedangkan dengan acara cepat hanya dengan hakim tunggal. Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. Hakim ketua wajib untuk menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya tetap dilaksanakan dengan baik. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Apabila majelis hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum. Namun, putusan tetap diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dan pada saat proses persidangan, apabila ketika salah satu pihak yang berperkara tidak memenuhi panggilan pada saat sidang dilakukan, maka hakim ketua sidang dapat menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dapat dilanjutkan menurut acara. Dan dilanjutkan tanpa hadirnya salah satu pihak tadi. Dalam hal tersebut terdapat lebih dari seorang tergugat dan seorang atau lebih di antara mereka atau kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemeriksaan sengketa itu dapat ditunda sampai hari sidang yang ditentukan oleh hakim ketua sidang. Penundaan sidang itu diberitahukan kepada pihak yang hadir, sedang terhadap pihak yang tidak hadir oleh ketua hakim diperintahkan untuk dipanggil sekali lagi. Apabila pada hari penundaan sidang tersebut tergugat atau kuasanya masih saja tidak hadir, sidang dilanjutkan tanpa kehadirannya. Pada saat proses persidangan terdapat tahapan-tahapan yang pertama, yaitu perdamaian, lalu pembacaan gugatan, lalu jawaban tergugat, yang keempat replik penggugat, duplik tergugat, lalu pembuktian, serta yang terakhir yaitu kesimpulan. Proses selanjutnya yaitu putusan. Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut. Putusan dalam musyawarah majelis hakim yang dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil yang paten, yaitu keputusan itu merupakan hasil permufakatan yang bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan yang bulat. Dalam putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tersebut tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah hakim ketua sidang, salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Tidak diucapkannya putusan dalam sidang terbuka untuk umum mengakibatkan putusan pengadilan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Demikian
yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.